Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yasal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan diafan khafu 'alaihim. Ayah, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk dalam praktek-praktek fisik, alangkah lebih baiknya kita harus mengenal dulu yang namanya sejarah ataupun kenapa sih harus ada bela diri suku Teisukan. Anak-anak sekalian, bela diri atau setiap perkumpulan bela diri pasti mempunyai kisah ataupun cerita-cerita. Nah, di suku Teisukan itu ada cerita juga, hanya itu disebutnya dengan Jodam. Kalau dalam tulisan Jodam, kalau dalam pembahasannya Coktam. Nah, Jo dalam bahasa Urun berarti besar, sedangkan Dam berarti darah. Maka Jodam dapat diartikan dengan perjuangan sampai titik darah penghabisan. Oke, baik, untuk penjelasan Coktam sampai segitu mudah-mudahan bisa dipahami bahwa kenapa kok ada surulkan. Surulkan itu apa sih? Surulkan adalah siasat para raja ataupun bangsawan. Maka kitab ini ditulis oleh Ahmad Syiharani. Nanti kita akan bahas siapa Ahmad Syiharani di pertemuan-pertemuan berikutnya. Seorang pendekar Tifan ataupun pendekar suku Teisukan berdasarkan cerita suhu-suhu ataupun guru dan pendekar-pendekar surulkan. Maka kitab ini disebut cerita atau hikayat, bukan tarikh, sejarah, karena sejarah itu harus berdasarkan kepada bukti-bukti dan kesaksian tentang suatu kejadian pada suatu zaman. Semula kitab ini berbahasa Urun atau bahasa Urun Cina dan kemudian diterjemahkan oleh Hamendra Abu Bakar, yaitu Hulu Balang, Kerajaan Iskandar Muda, ke dalam bahasa Melayu kuno. Nanti silakan di pelajaran tarikhnya ada Hulu Balang Kerajaan Iskandar Muda itu siapa. Selain kitab Coktam atau kitab Jodam, ini masih ada dua kitab surulkan lainnya, yaitu kitab Jurus dan kitab apa sih sebenarnya, gitu kan. Lalu perkembangan surulkan dalam bahasanya itu adalah Tifan dan suku, karena perkembangan dalam satu lanah yaitu Nizam Ilana, dan kisah perjuangan para suhu dan ahun surulkan. Di antaranya kisah Jeknan, Ismet Kiti, Anwar Sin, Timur Latif Babar, Uzair Sun, Nanafun, Selim Sepang, dan lain sebagainya, yang nanti kita akan ceritakan dalam kitab Coktam itu sendiri. Maka sadar terdengarlah dari orang-orang dan dari hal cerita perkembangan surulkan. Maka bermula dari sini lahirlah sejenis pembelaan diri purba yang berbentuk gumul, sepak tinju, permainan senjata yang dinamakan kagrul. Itu dituliskan di dalam Muqaddimah Coktam. Nanti kitabnya ada. Kita ketemu, kita akan bahas itu. Tatkala berkembang ajaran Buddha pada suku Taili, Kimak, Dogan, Kirat, Kitan, Mogul, Naiman, dan Kati, maka terjalinlah perlakuran ataupun percampuran kagrul atau kagrul dengan olahan napas kampak. Di benua Cina sejak beribu tahun silam sudah ada sorim, sejenis perkelahian binatang. Dikumpulkan, maka kata Sohibul Hikayat, ada raja di negara Hindustan mempunyai putra yang bernama Ponitoron, dan orang Cina menyebutnya Tamosoju. Ia tidak mau melanjutkan tahta ayahnya, tetapi malah memilih mengembara meninggalkan kemewahan negeri atau meninggalkan negeri Hindustan itu sendiri ke daratan Cina. Maka pada masa itu Cina agama Buddha, atau di Cina agama Buddha telah berkembang tetapi telah berbaur dengan adat Cina. Karena Tamosoju pemeluk agama Buddha, maka ia berkawan dengan seorang raja dari negeri Liang bernama Wu. Terjadi fitnah ketika itu antara Tamosoju dengan Wu. Maka
keduanya menjadi musuh dan Tamo Sojo pun meninggalkan negeri Liang dan terus mengembara sampai dia menemukan Bukit Kau. Karena dia seorang yang cerdik pandai, maka bukit tersebut lambat laun menjadi ramai yang dikenal dengan Kausan Sorimje. Ataupun dalam bahasa Indonesianya mungkin Biara Sorim di Bukit Kau. Dengan terkenalnya tempat itu, maka terjadilah pro dan kontra. Dan bukan itu saja, murid-murid dari Sorim sering diusik. Melihat dari gelagat itu, maka Tamo Sojo pun bersemedi menghadap sebuah bukit dan berlangsung hampir 9 tahun lamanya. Sehingga konon timbullah kesaktiannya dikarenakan ilmu semedi ataupun sembahyang. Makanya itu perbedaan antara sembahyang dengan sholat. Tidak bisa diantisipasi ataupun tidak bisa mengantisipasi orang-orang usil. Maka ia menggabungkan antara pembelaan diri dari Hindustan dengan silat Cina purba. Dengan peraturan napas yoga, lalu terbentuklah Shaolin Kung Fu ataupun Shaolin Kung Fu. Dalam lidah orang Cina dengan kitabnya, pada waktu itu sekitar abad kedua Hijriah, orang Cina Utara telah memeluk Islam. Lalu pembelajaran diri atau pembelaan diri itu digubah, disadur dan disempurnakan sesuai syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga unsur-unsur kemusyrikan, tahayul, khurafat, serta kebid'ahan di dalamnya, yaitu agama Buddha dan kepercayaan negeri-negeri Cina, sudah tidak ada lagi. Sedangkan Shaolin Selatan berkembang di daratan Asia seperti aliran Taekwondo dari Korea yang berkembang oleh orang Shaolin mempunyai tendangan yang bagus, akan tetapi dalam pukulan sangat minim. Dan Taekwondo masuk ke Jepang, maka digubah dan ditambah menjadi karate, jiu-jitsu, dan kempo, serta yang lainnya. Maka di negeri Thailand pun sama, menjadi Muay Thai atau kickboxing. Dan Shaolin yang bagus pukulannya masuk ke daratan Eropa menjadi tinju boxing dan berkembang menjadi bela diri yang lainnya. Walaupun sudah terpecah beratus-ratus aliran, namun tanda-tanda serumpun itu terlihat jelas. Maka perhatikan karate ataupun yang lainnya. Maka ketika pemerintahan kedinastian di Cina, maka agama Buddha pun yang identik dengan Shaolin tidak luput dari kejaran tentara Cina dan dibubarkannya. Maka terpecahlah aliran Shaolin menjadi berpuluh-puluh aliran yang menyebar ke berbagai belahan dunia. Tapi yang terkenal hanya dua, yaitu Shaolin Utara dan Shaolin Selatan. Dan yang termasuk Shaolin Utara adalah daerah utara Cina atau perbatasan Timur Tengah, termasuk daerah lama dan Wigu di luar daerah dataran Cina. Banyak sekali yang terpengaruh dengan ajaran daerah lama. Maka apa sih hubungan dengan Surulkan? Nah, Surulkan mempunyai beberapa nama, seperti Surulkan, kata orang Wigu dan Salju, atau Suyukan menurut lidah orang Katai di Cina. Maka terbentuknya Surulkan dari beberapa aliran, dan nama suku itu seperti Payu Kungfu atau Payu Kungfu, Orluk, Bahroy, Naiman, Sirul Grul, Fatan atau Namswit, yaitu Cikal Bakal Tifan, dan lain sebagainya. Setelah mengalami proses jangka panjang, maka Surulkan menjadi dua, yaitu Surulkan ni Tifan Pokan dan Surulkan ni. Banyak sekali yang terpengaruh dengan ajaran daerah lama. Maka apa sih hubungan dengan Surulkan? Nah, Surulkan mempunyai beberapa nama, seperti Surulkan, kata orang Wigu dan Salju, atau Suyukan menurut lidah orang Katai di Cina. Maka terbentuknya Surulkan dari beberapa aliran, dan nama suku itu seperti Payu Kungfu atau Payu Kungfu, Orluk, Bahroy, Naiman, Sirul Grul, Fatan atau Namswit, yaitu Cikal Bakal Tifan, dan lain sebagainya. Setelah mengalami proses jangka panjang, maka Surulkan menjadi dua, yaitu Surulkan ni Tifan Pokan dan Surulkan ni